Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Jokowi dan Prabowo terlihat bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Diketahui pertemuan tertutup ini dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Pulangnya sih? Ternyata ada nama aku sih. Ya, pemirsa, di pelataran hutan kota, Presiden Jokowi dan Prabowo bertemu untuk makan malam bersama. Tak seperti pertemuan-pertemuan biasanya, keduanya nampak begitu akrab dan juga mesra. Pertemuan itu pun tak ayal memantik tanda tanya. Kira-kira apa saja sebenarnya yang dibahas oleh keduanya dan kapan giliran Prabowo dan Megawati makan bersama? Akankah Prabowo dan Mega nantinya benar-benar menjalin kerjasama? Dan pemirsa, kita akan membahas lebih dalam dengan sejumlah narasumber. Ada Wasekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, serta pengamat politik Henry Satrio. Dan sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mengundang dari pihak istana, namun hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk bergabung. Kami akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Andi, Bang Guntur, dan juga Bang Hensat. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Halo, selamat malam, Mas. Apa kabar, Mas Guntur, Bang Hendri. Sandi, sehat, Bang. Ya. Alhamdulillah, lama gak ketemu. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Saya mau ke Mas Andi terlebih dahulu nih. Nampaknya semalam Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Joko Widodo ini sangat mesra untuk makan malam bersama di daerah GBK. Kira-kira Mas Andi bisa dibocorkan apa aja yang dibahas pada saat makan malam kemarin? Halo. Iya, apakah suara saya terdengar, Mas Andi? Ya, terdengar, Mas. Iya, pertanyaan saya tadi, apakah sudah terdengar? Tadi keputus sedikit sih. Oke, saya ulangi lagi ya. Bisa diulangi. Baik, saya ulangi. Nampaknya nih Mas Andi kemarin dari Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini sangat mesra untuk makan malam bersama di daerah GBK. Kira-kira bisa dibocorkan kepada kita semua apa yang dibahas oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi kemarin? Oh ya, sebenarnya itu pertemuan biasa ya. Itu kan pertemuan antara presiden definitif dengan presiden terpilih ya, pertemuan antara presiden dengan menterinya gitu. Dan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sering dilakukan.
Ini bukan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, Pak SBY dengan Bu Mega, atau Pak Jokowi dengan Bu Mega gitu. Jadi menurut kami itu ya memang kalau Pak Jokowi mau ngobrol sebenarnya panggil ke istana juga cukup, sebenarnya bisa gitu. Nah ternyata pertemuannya di luar istana dan itu di saat-saat menjelang pertemuan dengan Bu Mega gitu ya. Jadi membuat mungkin jadi seru gitu. Sebagaimana sudah diinfokan juga Pak Dasko juga pimpinan kami yang lain bahwa pertemuan tersebut diantaranya adalah menyangkut pergantian atau transisi kepemimpinan gitu. Jadi saling tukar informasi, kemudian memastikan transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar. Dan pembicaraan-pembicaraan lain lah ya itu kan pertemuan tertutup ya, saya rasa kedua tokoh juga membicarakan sesuatu hal yang sangat urgen ya, sangat sensitif mungkin gitu, yang kedepannya menentukan ya proses kepemimpinan Pak Prabowo ke depan gitu. Jadi di antara itu saja sih Mas. Oke, mungkin salah satunya dengan pembentukan kabinet yang baru nantinya, Mas Andi? Saya rasa ada ya, apalagi ini jelang pelantikan dan Pak Prabowo akan segera langsung mengumumkan ya. Ini kan beberapa hari ke depan nomenklatur kementerian sudah langsung diumumkan sebelum pelantikan. Jadi ini kan menjadi dasar DPR nanti akan membentuk alat kelengkapan Dewan ya, AKD ya, isunya nanti akan ada bertambah komisi. Ini kan berimbas terhadap nanti mitra DPR di eksekutif gitu. Jadi saya pastikan ada tuh obrolan-obrolan tentang kabinet ya, baik itu nomenklatur kementerian maupun beberapa person yang akan menduduki pos-pos kementerian tersebut gitu. Oke, Mas Andi, kemarin dialog semalam, kemarin kita juga sempat berbicara terkait dengan bagaimana atau kapan dari Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Hari kemarin sudah Pak Prabowo bertemu dengan Jokowi. Kalau untuk Bu Mega, pertemuannya sudah ada tanggal pastinya belum? Di atas tanggal 10 itu tanggal berapa, sudah ada kepastian belum? Rencana tanggal 11 Mas, tapi kemungkinan itu berubah karena tanggal 11 ada rencana agenda di IKN ya, Pak Jokowi mau ada agenda di IKN dan kemungkinan ya setelah itu gitu, antara tanggal 13, 14 mungkin ya gitu. Jadi yang jelas di atas tanggal 10 beliau akan melakukan pertemuan. Oke. Tapi untuk tanggal pastinya masih tentatif ini ya, yang rencana tanggal 11 kemungkinan berubah lagi gitu. Baik. Antara tanggal 11, 13, atau 14 ya. Saya mau ke Bang Hensat nih. Kalau Bang Hensat melihatnya seperti apa? Kalau dilihat ini semalam dua tokoh besar ini begitu mesra untuk makan malam bersama. Apakah memang sebelumnya di masa kepemimpinan Presiden menjelang transisi ada makan malam bersama nggak sih sebenarnya? Gini, kalau saya kebalikannya nih. Kalau ada pertemuan dua tokoh penting di Indonesia yang menduduki level elit bertemu gitu ya, dan kita disuguhi pertunjukan untuk melihat bahwa dua tokoh ini sedang ketemu gitu ya. Ini kan sebetulnya bukan pertemuan tertutup, akhirnya pertemuan terbuka. Dan kalau kemudian kita diperbolehkan untuk melihat bahwa ini lagi bertemu, maka saya sih menduga nggak ada hal-hal yang sifatnya segera ya yang dibicarakan. Itu lebih ke pertemuan pencitraan aja, bahwa Jokowi ketemu Prabowo. Kenapa perlu pertemuan pencitraan? Karena kan di kalangan masyarakat, di publik ada desas-desus kedua orang ini berjarak kan, atau ada kerenggangan gitu. Makanya dibutuhkan sebuah drama politik ya, yang memunculkan dua orang ini bersamaan gitu. Kan pasti ada tujuannya. Ini saya lagi makan bareng Pak Prabowo ya, tolong difoto gitu. Sehingga masyarakat bisa lihat bersama-sama bahwa oh ini nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Dan kemudian di akun X-nya Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan bahasanya mirip-mirip. Kemudian di kalangan quote and quote pendukungnya Pak Jokowi yang garis keras itu juga bahasanya sama aja. Jadi sebetulnya
ini lebih pertemuan pencitraan aja. Kalau kemudian ada obrolan-obrolan sambil makan malam, saya sih yakin itu sebetulnya udah sering mereka obrolin. Kalau tadi kata Mas Andi tentang kabinet, ya nggak harusnya kan nggak cukup 2 jam itu kalau ngomongin kabinet beserta orang-orangnya gitu. Apakah bicara tentang Mas Gibran atau bicara tentang IKN atau bicara tentang apapun itu, yang jelas ini pertemuan pencitraan. Dua-duanya membutuhkan ini. Jadi Pak Jokowi membutuhkan image atau citra bahwa transisi baik-baik saja dari dia ke Pak Prabowo. Pak Prabowo pun begitu membutuhkan citra bahwa transisi akan terjadi baik-baik saja dan tidak akan ada gesekan-gesekan yang berarti gitu. Sehingga ya kalau menurut saya lagi-lagi ini sebuah pertemuan yang tujuan besarnya adalah untuk mencitrakan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi apakah kemudian mereka baik-baik aja? Ya baik-baik saja dilihat kan, terlihat. Kita juga nggak tahu dalamnya seperti apa. Tapi selalu kalau ada pertemuan politik kita disuruh lihat gitu ya, walaupun kita nggak ada di dalamnya gitu, cuma disuruh lihat aja nih, lihat nih kita lagi ketemuan. Itu pasti maksud dan tujuannya cuma untuk pencitraan, untuk mencitrakan bahwa mereka baik-baik saja gitu. Oke, kalau Anda melihat sendiri Bang Hensat baik-baik saja atau enggak sebenarnya? Ya kalau dilihat kemarin gitu, terus kemudian mendengarkan pernyataan Mas Andi, harusnya kan baik-baik saja gitu. Tapi apakah baik-baik saja atau tidak kan, menurut saya sih harusnya Pak Jokowi bisa menerima bahwa hubungan hubungan dirinya dengan Pak Prabowo ya nantinya akan seperti hubungan dia dengan mantan-mantan presiden lainnya gitu. Dia harus terima bahwa dia akan selesai dan menjadi mantan gitu. Tidak bisa terus-menerus memaksa untuk relevan. Jadi ya setelah 20 Oktober nanti katanya beliau mau pulang ke Solo, mau tidur dan lain-lain itu ya silahkan saja. Karena Indonesia akhirnya akan masuk di era kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Oke, semoga baik-baik saja terutama juga dengan hubungan dari mantan presiden yang lainnya. Kebetulan di sini juga ada Bang Guntur Romli. Prabowo Jokowi ini sudah ketemu dan makan malam bersama nih. Tapi ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya? Apalagi ada kabar juga bahwa Presiden Jokowi ini menolak bahwa PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Bang Gunrom. Ya, terima kasih Mas. Ya. Bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Pak Prabowo itu pasti tidak berpengaruh dan tidak ada hubungannya dengan rencana pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Saat ini kan masih dicari tanggal yang cocok untuk keduanya bertemu. Seperti yang Mas Andi sampaikan tadi, ada beberapa pilihan tanggal yang jelas ini menyesuaikan dengan kesibukan Pak Prabowo Subianto sendiri. Kemudian juga kami pastikan bahwa tidak ada dampak lah. Sekarang kan PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Jokowi lagi kan. Kita ini fokus kalau saat ini kan ke pemenangan pilkada. Banyak dari kader-kader PDI Perjuangan yang lebih penting dan lebih perlu dipikirkan ya. Kalau Pak Jokowi kan sudah kita pikirkan dari sejak jadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 periode ya kan. Jadi tidak ada dampak dan tidak ada hubungannya. Tidak ada relevansinya lah ya. Jokowi mau ketemu dengan siapa, dia mau tanggal 20 mau tidur, mau apalah terserah lah ya. Jadi kami fokus kalau dalam konteks partai yaitu pemenangan pilkada saat ini. Kemudian juga kami sama-sama menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Nah terkait rumor-rumor dan sebagainya, pada intinya PDI Perjuangan tahu diri, kami tidak pernah menyodorkan diri, kami juga tidak perlu GR ya, karena kami juga tahu dalam Pilpres kemarin juga kami berkompetisi, memiliki calon sendiri, dan itu juga karena menghormati konstituen kami dan juga proses hukum yang kami ajukan, yang hasilnya yang sama-sama kita tahu. Kemudian ada rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Ya kami fokus ke langkah-langkah itu, Mas. Nggak ada hubungannya lagi sama Jokowi dah itu. Baik. Begitu, Mas.
Baik, Bang Guntur, ini informasi dari Mas Andi tadi sekitar tanggal 11 atau 13 atau 14 nanti pertemuannya. Sejauh ini komunikasi dengan pihak dari Gerindra atau Pak Prabowo seperti apa dari PDIP, Bang Guntur? Iya, sejauh ini bagus Mas, baik. Dan tinggal mencocokkan tanggal. Benar itu kata Mas Andi, memang kan ada kesibukan masing-masing ya, khususnya Pak Prabowo sendiri yang tadi kan memang rencana itu tanggal 10, kemudian di atas tanggal 10 kan kita ngelihat perkembangan ya kita mengerti lah Pak Prabowo ini kan sangat sekarang itu juga disibukkan dengan urusan penyusunan kabinet ya. Kemudian juga pastinya status beliau sekarang kan juga masih Menteri Pertahanan, jadi juga harus melihat presidennya sekarang juga masih Jokowi ya, pastinya akan tugas-tugas tanggung jawab beliau kan nggak bisa lepas begitu saja, meskipun pada tanggal 20 Oktober beliau akan dilantik sebagai presiden gitu. Oke, kira-kira yang akan disampaikan oleh Bu Megawati terhadap pertemuan dengan Pak Prabowo nanti kira-kira apa bocorannya, Bang Guntur? Oh, kalau terkait materi itu kan kalau kami diinformasikan kan secara globalnya terkait soal masa depan bangsa, terkait soal tantangan Indonesia ke depan ya, terkait juga misalnya nilai-nilai perjuangan dari partai, dari PDI Perjuangan ya bisa juga tentang nostalgia dan sebagainya lah. Tapi kalau tahu persis dan detailnya kami tidak diinformasikan Mas. Tapi saya kira kan lebih ke soal kepentingan bangsa dan mencairkan suasana itu yang akan diperbincangkan gitu Mas. Oke, baik, saya mau ke Bang Hensat. Dengan adanya rumor atau informasi yang beredar bahwa Presiden Jokowi ini menolak adanya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau ke Koalisi Indonesia Maju, Bang Hensat melihatnya seperti apa nih kalau terkait hal ini? Nggak, kalau itu benar mah kebangetan ya. Menurut saya kan harusnya dihargai lah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih gitu. Jadi saya lebih memilih untuk tidak mempercayai itu. Kalaupun ada permintaan, saya yakin juga Pak Prabowo memiliki pikirannya sendiri, karena saya berkali-kali mendengarkan bahwa Pak Prabowo konsepnya adalah merangkul bersama-sama membuat Indonesia ini besar gitu. Apakah ada kerugian? Ya pasti plus minus ya, ketidakadaan kekuatan di luar pemerintahan yang memang kuat pasti juga akan tough buat demokrasi gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih kecil kemungkinannya Pak Prabowo dengerin itu tuh. Jadi ya kalau beneran kejadian ya sampai Pak Jokowi ngomong kayak gitu sih kebangetan banget itu. Kalau menurut saya harusnya dia bisa menghormati Pak Prabowo ya. Apalagi kan Pak Prabowo sudah terima Gibran sebagai wapres dan lain-lain. Jadi too much lah kalau kemudian minta lagi ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga bisa independen, karena hari ini yang ditunggu oleh masyarakat adalah independensi Pak Prabowo. Jadi ada harapan yang diharapkan loh ya, muncul dari sosok Prabowo. Ada harapan yang muncul setelah pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Gitu. Jadi memang masa-masa Pak Jokowi ya harus diakui selesai gitu. Kalau kemudian dia nitip-nitip dan lain-lain, saya nggak bisa kebayang tuh nanti kabinetnya Pak Prabowo seperti apa. Dan menteri-menteri yang dititipin misalnya atau yang dilarang-larang masuk oleh Pak Jokowi kan juga pasti insecure. Misalnya kalau ada menteri yang dititipin sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu ya kan, apa jadinya tuh menteri gitu ya? Karena Pak Prabowo kan juga tahu ini orang sebetulnya loyalnya ke Jokowi atau ke saya gitu. Dan terus kalau kemudian ada menteri-menteri yang dilarang masuk gitu ya, apakah kemudian Pak Jokowi akan cawe-cawe melalui Mas Gibran? Kan menurut saya sih hal itu tidak perlu terjadi ya. Jadi saya lebih memilih itu Mas. Saya nggak percaya kalau Pak Jokowi sampai kemudian melarang PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo gitu. Kecuali memang keinginan PDI Perjuangan sendiri. Tadi sih saya suka tuh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andi dan Mas Gundrom ya. Mas Andi percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, dan Gundrom berkali-kali mengatakan tentang Jokowi bukan urusan kita lagi gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya. Saya sih hakul yakin ya, karena Pak Prabowo sudah berusaha berkali-kali. Memang
kita harus menyisakan ruang untuk tidak percaya, kemudian untuk rasa curiga gitu ya, karena kan rasa curiga ini salah satu bagian dari cara bertahan hidup. Tapi untuk sekarang sebaiknya diberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo untuk membuat kementeriannya gitu, with or without PDI Perjuangan, gitu kira-kira Mas. Oke, baik. Terima kasih Bang Hensa. Tadi ada statement yang menarik dari Bang Gundrom yang menyatakan bahwa urusan Jokowi bukan urusan kita lagi. Saya mau minta tanggapan dari Mas Andi, namun tahan sejenak. Kita harus break sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami. Sido Prime segera kembali.